Halo saudara, saat ini Anda menyaksikan Katambung Kabar Tambun Bungai bersama saya Rebecca Putri. Berbagai informasi seputar Kalimantan Tengah telah kami siapkan untuk Anda dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Bertepatan pada Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Tengah. Kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka perkara kasus dugaan korupsi yang berbeda. Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Andi Murji Mahfud, melalui Kasih Intel Kejari, Datman Kataren, mengatakan kedua orang tersangka adalah pria berinisial W dan S. Tersangka W kasus perkara pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau yang dikenal sebagai proyek pembuatan sumur bor pada tahun 2018. Di mana perkara ini merupakan perkara satu terkait pemulihan ekonomi nasional, yang kedua pengembangan kasus sumur bor tahun 2018. Satu, inisial W terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sumur bor tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di mana PPK sudah diproses secara pidana dan sudah menjalani hukuman atas nama saudara Arianto, dan berdasarkan putusan dari pengadilan khususnya Mahkamah Agung untuk menyebutkan bahwa masih ada kerugian negara kurang lebih 1,3 M yang harus dibebankan kepada orang-orang yang menikmati, salah satunya atas nama inisial W ini tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itu, yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Saya kira itu demikian yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kasus Kotaku ya, ini kasus lama, sprindiknya sudah lama 2022 dan kita sudah pada tahap proses penyidikan sudah selesai, sudah melakukan audit atas kerugian keuangan negara dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli ya, dan berdasarkan dari proses yang ada, dari alat bukti yang kita temukan, kita menemukan ada memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan atas nama S sebagai tersangka ya, dan kemudian langsung dilakukan penahanan. Kerugian kurang lebih 187 juta ya, seperti itu. Dari hasil penyelidikan, akibat perbuatan tersangka W, kerugian negara mencapai sekitar 180,85 juta rupiah dari total anggaran sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk tersangka S yang dipercaya mengerjakan proyek dengan nilai 300 juta rupiah, tersangka S diduga memperkerjakan pekerja yang tidak memiliki kriteria persyaratan. Dari Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Wah pemirsa, kasus korupsi ini memang sangat merugikan sekali, seperti yang dijelaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang baru saja ditayangkan memberikan dampak kerugian mencapai ratusan juta bagi negara dan juga masyarakat. Masih seputar kasus korupsi pemirsa, kali ini dari Kabupaten Sukamara, di mana Kejaksaan Negeri Sukamara menetapkan 3 orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus sistem penyediaan air minum di instalasi Kecamatan Khusus Balai Riam. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek pengembangan jaringan perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Balai Riam Desa Bangunjaya pada tahun anggaran 2018. Proyek ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara. Adapun ketiga tersangka tersebut yakni berinisial SD pelaku PPK, AR selaku konsultan pengawas, serta MZ selaku pengawas lapangan. Sebelumnya pihak Kejaksaan Negeri Sukamara telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sebelum akhirnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Dengan peristiwa pidana yang terjadi pada pembangunan SPAM IKK di Desa Balai Riam, Desa Bangunjaya tahun anggaran 2018, di mana pada saat ini tim penyidik berdasarkan hasil penyidikan telah mengumpulkan alat bukti, baik dari alat bukti keterangan saksi maupun
ahli dan begitu juga adanya perhitungan kerugian keuangan negara dari pihak BPK RI. Kini ketiga tersangka telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sukamara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan juga terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara ini. Dari Kabupaten Sukamara, Ferianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, di akhir tahun ini kita patut mengapresiasi atas kerja keras daripada Kejaksaan karena telah berhasil mengungkap kasus korupsi yang telah terjadi. Dan untuk para tersangka kiranya dapat menghormati segala proses hukum yang berlangsung, bersikap kooperatif dan juga transparan karena tindakan korupsi ini adalah hal yang merugikan negara dan juga masyarakat. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, namun kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Katambung Kabar Tamun Bungai. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana sebanyak 31 orang guru dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat di Kabupaten Kota Waringin Barat resmi akan menjadi guru penggerak setelah mengikuti berbagai macam pelatihan dan pendidikan selama 6 bulan dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Kegiatan Lokakarya 7 program Guru Penggerak Angkatan 11 ini ditutup dengan panen hasil belajar para guru selama mengikuti pendidikan. Program ini bertujuan mencetak pemimpin pembelajaran yang inovatif dan inspiratif. Diharapkan juga mampu memotivasi siswa dan mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Selain itu, lulusan program ini diproyeksikan menjadi calon kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Angkatan ke-11 ini kurang lebih 70 guru yang sudah siap menjadi calon kepala sekolah. Kita berharap program ini tetap berlanjut karena ini sangat penting bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ilmu yang didapat oleh rekan-rekan atau teman-teman tadi diterapkan. Jadi bukan hanya pada saat pendidikan ini aja, juga harus mengimplementasikan di satuan pendidikannya masing-masing. Dengan program ini diharapkan para guru penggerak dapat membawa perubahan positif tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dalam sistem pendidikan di Kota Waringin Barat. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, seperti yang diharapkan bahwa guru penggerak mampu memberikan perubahan positif dan juga nantinya bisa menjadi agen perubahan baik di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk para siswa yang ada. Masih dari Kabupaten Kota Waringin Barat pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana potensi tanaman anggur di Kabupaten Kota Waringin Barat dinilai masih sangat baik dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Namun hingga saat ini budidaya anggur belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Di Kota Waringin Barat, buah anggur menjadi salah satu komoditas yang digemari masyarakat. Sayangnya, jumlah petani yang membudidayakan tanaman ini masih terbatas. Dengan potensi ini, Dinas Pertanian Kota Waringin Barat mendorong masyarakat untuk mulai menanam anggur, bahkan dari lingkungan rumah sendiri. Dengan langkah ini diharapkan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga mampu mengisi pangsa pasar. Bisa menanam anggur di pekarangannya, tidak perlu lahan luas. Ya, masih menganggap bahwa anggur itu mahal, tapi prakteknya sebenarnya bisa ditanam sendiri, bisa dikonsumsi untuk melengkapi gizi keluarga itu. Hanya sudah 2 tahun ini mengiringi, ada bantuan-bantuan untuk
aspai untuk kelompok tani dengan membagikan bibitnya. Iya, itu. Jadi sebenarnya support kami sungguh luar biasa dan kami sangat mengharapkan masyarakat bisa menanam di pekarangan ya. Dinas Pertanian optimis jika inisiatif ini berhasil, Ketuaring Barat dapat menjadi salah satu sentra produksi anggur di masa depannya. Dari Pangkalan Munyepa melaporkan. Ya, luar biasa sekali pemirsa, tentunya hal ini menjadi salah satu prospek dalam bidang pertanian dan juga perkebunan yang nantinya mampu menjadi pendorong dan juga penggerak ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan dalam segmen editorial. Baik pemirsa, dalam segmen editorial kali ini, informasi pertama datang dari Palangka Pos, di mana kenaikan PPN dan bayang-bayang lonjakan harga. Jelang pergantian tahun 2024 ke 2025, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Meski akan naik cuma 1%, namun kebijakan ini mendapat sorotan luas karena masyarakat akan dibayang-bayangi oleh lonjakan harga. Kendati ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan PPN terhadap ekonomi domestik, khususnya sektor usaha, tak dapat diabaikan. Kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama bagi masyarakat yang akan merasakan dampaknya dalam bentuk kenaikan harga barang dan juga jasa inflasi, dan pada gilirannya akan meruntuhkan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas harga, mengurangi konsumsi domestik, dan menciptakan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Sektor UMKM yang mengandalkan bahan baku impor atau produk barang mewah tentu akan merasakan dampak daripada kenaikan PPN ini, karena kenaikan ini biasanya bahan baku dan operasional bisa mendorong pelaku usaha untuk menaikkan harga jual yang pada akhirnya dapat menunjukkan daya saing produk lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, datang dari Tabengan, di mana Kejari tahan 2 tersangka sumur bor Kotaku. Ini datang dari Kota Palangkaraya, di mana Kejaksaan Negeri atau Kejari Palangkaraya telah menetapkan W dan juga S sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi tipikor terkait masalah ekonomi nasional dan kasus tipikor pada tahun 2018 lalu. Rilis kasus tersebut dilangsungkan di Kejari Palangkaraya dan dipimpin Kasih Intelijen Kejari Datman Kateran bersama dengan Kasih Pisdus Kejari Baihaki. Dalam kesempatan ini Datman mengatakan kedua tersangka berstatus sebagai tahanan Kejari. Baik pemirsa, demikian 2 informasi dalam segmen editorial kali ini. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders.
Cantik-cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. Dan kali ini pemirsa telah bergabung bersama dengan kita di studio ada Ibu Asmi selaku pemerhati pendidikan dan juga bahasa, dan juga Ibu Juli Fajriaturida, guru SMP Negeri 1 Palangkaraya. Di mana pada saat ini pemirsa kita akan membahas seputar pentingnya anak belajar bahasa Inggris dan cara mengajarkannya. Jadi kita sudah kedatangan dua narasumber yang memang ahli dalam bidangnya. Halo Ibu Asmi dan juga Ibu Juli, apa kabarnya? Oke, jadi hari ini pemirsa kita akan berbicara seputar pendidikan dan juga bahasa Inggris ini ya, bersama dengan dua ahlinya yang sangat luar biasa sekali. Ya, saya mungkin langsung ke Ibu Asmi dulu ya, selaku pemerhati pendidikan dan juga bahasa. Kita bicara mengenai pendidikan ini tentunya tidak habisnya ya Ibu ya. Dan sebenarnya seperti apa sih masalah umum yang terjadi di Kalimantan Tengah khususnya dalam bidang pendidikan ini sendiri dan juga bahasa? Kalau dalam hal pendidikan di Kalimantan Tengah, tentunya yang pertama dari segi SDM-nya Mbak ya. SDM-nya, sumber daya pendidiknya, itu mungkin kalau dibanding dengan sebut saja misalnya di Jawa, itu masih perlu untuk ditingkatkan lagi gitu. Kemudian dari segi akses informasi di beberapa daerah di Kalimantan Tengah mungkin tidak semudah untuk internetnya, untuk dapat akses informasi itu seperti di kota gitu. Oke, itu pandangan dari seorang pemerhati pendidikan. Nah, kalau dari seorang guru, nah Ibu Juli itu seperti apa? Kalau dari segi kita lihat motivasi dulu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk motivasi anak-anak di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya, di sekolah-sekolah motivasi anak untuk belajar itu sangat tinggi sebenarnya. Nah, apalagi sekarang dimudahkan dengan kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi itu diharapkan juga akan membersamai anak-anak supaya anak-anak itu lebih mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Tapi di sini pun juga harus ada dampingan dari orang tua dan juga tetap dipantau oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi artinya motivasi anak-anak tetap tinggi, didukung dengan teknologi. Mudah-mudahan itu akan menjadi sinergi yang baik untuk kemajuan pendidikan di Kota Palangkaraya khususnya. Oke, berarti sebagian besar atau garis besarnya permasalahan pendidikan di Kalimantan Tengah itu adalah sumber daya manusia dan juga akses pembelajaran itu sendiri ya Ibu ya. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan, pasti ada upaya dan juga metode pembelajaran untuk menangani permasalahan yang ada. Itu apa saja nih? Boleh dari Ibu Guru dulu nih. Iya.
Jadi kalau untuk anak-anak dalam proses pembelajaran di kelas, biasanya kalau pembelajaran bahasa Inggris khususnya, anak-anak itu biasanya kita tanamkan dulu motivasi di awal. Pada saat Bapak Ibu guru masuk, kita ajak dulu anak-anak untuk sharing dulu. Karena biasanya mereka membawa permasalahan atau paling tidak ada latar belakang dari rumah dulu. Kalau misalnya mereka have fun dari rumah, mereka belajarnya akan baik. Tapi kalau misalnya di rumah udah kayak ada sedikit masalah yang bikin bete, itu kemungkinan itu bisa berdampak pada saat mereka belajar. Jadi pada saat awal, pada saat kita membuka pelajaran, kemudian kita cek dulu daftar hadir, kemudian tanya situasi anak-anak seperti apa, sudah siap belajarkah atau belum, seperti itu. Nah baru setelah itu kita mulai lagi dengan memberi, misalnya dipancing dulu, dimotivasi dulu dengan ada gambar, kemudian meminta mereka untuk bertanya, atau kita tanya dulu mereka siapa yang angkat tangan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gambar, seperti itu. Jadi seperti itu cara memunculkan motivasi bagi anak-anak dulu gitu. Oke, berarti harus ada motivasi belajar itu sendiri ya? Iya, di kelas itu diusahakan untuk membangun motivasi anak. Nanti pada saat motivasi itu sudah muncul dan terbangun, proses belajar mengajar itu insya Allah akan berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Oke, kalau dari Ibu Asmi? Menurut saya, tadi pertanyaannya mohon maaf bisa diulang. Ya, dari beberapa permasalahan yang disampaikan pasti ada upaya dan juga metode pembelajaran. Nah itu apa saja upaya dan metode pembelajarannya untuk menangani segala macam bentuk permasalahan yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal? Yang pertama benar tadi kata Bu Juli bahwa harus ada, kalau di kita itu namanya warm up question atau ada pertanyaan untuk pemanasan. Jadi untuk mengondisikan peserta supaya dia siap untuk menerima materi atau pembelajaran yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga harus memberikan pembelajaran atau materi itu harus melalui metode yang menyenangkan. Menyenangkan bagi mereka mungkin kalau dari segi usia masih SD itu bisa melalui game atau lagu gitu, bisa lewat lagu atau game atau sesuatu yang mereka sukai. Misal bisa lewat mendengarkan musik atau bisa menonton gitu. Baik, berarti dari permasalahan yang ada pasti para guru sudah mempersiapkan segala macam bentuk metode dan upaya agar siswa ini senang belajar seperti itu ya. Oke, baik, dari penjelasan yang sudah disampaikan tidak dapat kita pungkiri juga bahwa di era globalisasi saat ini hal yang paling penting itu adalah belajar mengenai bahasa, khususnya bahasa Inggris. Karena segala sesuatunya saat ini semuanya pasti ada bahasa Inggris. Baik kita belajar teknologi, matematika dan lain-lainnya itu pasti ada bahasa Inggris. Nah, namun tidak sedikit anak atau siswa itu yang masih berpikir dan juga memiliki stigma bahwa belajar bahasa Inggris itu susah. Ya, itu fakta ya Ibu ya. Belajar bahasa Inggris itu susah dan juga kadang mereka malu atau takut tidak adanya kepercayaan diri itu sendiri. Nah, kalau dari Ibu Juli sebagai guru itu seperti apa menanggapi hal tersebut? Iya, kalau berdasarkan dari statement yang sudah disampaikan tadi, memang betul untuk stigma anak-anak bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit, itu memang masih ada sampai sekarang. Tapi bagi kita para guru itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencoba merubah stigma tersebut. Memang pada saat di awal pembelajaran anak-anak itu, khususnya kelas 7, saya ngajar di kelas 7, di mana anak-anak itu perpindahan dari masa SD ke SMP, jadi dari anak-anak ke remaja. Memang sebagian besar anak-anak bilang gini, "Mem, aku nggak bisa belajar bahasa Inggris, susah banget." Tapi pada saat seperti itulah, disitulah kita memotivasi anak. Justru karena kita tidak bisa, makanya kita belajar bersama di sini, di kelas, kita sharing nanti sama teman-teman, belajar juga sama teman-teman gitu. Jadi artinya kita bersamai mereka. Pada saat seperti itulah pentingnya motivasi juga kita dari kita guru, kemudian dari ibu juga, dari orang tua di rumah juga perlu juga untuk motivasi. Kalau Ibu Asmi, gimana nih tanggapannya mendengar stigma bahwa wah belajar bahasa Inggris ini susah nih, atau saya takut nih belajar bahasa Inggris, takut di-judge gitu, diejek, bahasa Inggris saya jelek dan lain segala macam. Itu gimana Ibu? Iya betul. Sebagaimana Ibu Juli sampaikan, benar sekali kalau anak-anak itu merasa bahwa bahasa Inggris itu susah. Salah satu caranya mereka tuh harus punya goal atau tujuan itu Mbak. Jadi dikasih semacam kayak role model, ini loh kalau kamu belajar bahasa Inggris nanti kamu akan seperti ini. Jadi kalau mereka punya tujuan yang ingin dicapai, misal oh saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin bercita-cita ingin belajar di luar negeri gitu. Atau saya mau seperti dia punya role model. Oh ternyata bisa bahasa Inggris itu keren ya. Jadi ada
contoh hidupnya gitu, contoh real yang bisa dia contoh dijadikan sebagai role model gitu, sehingga dia termotivasi untuk seperti contohnya itu gitu. Jadi kalau dia punya role model yang bagus, dia pasti akan termotivasi untuk seperti role modelnya itu. Iya, jadi memang motivasi belajar ini sangat penting sekali ya, menumbuhkan, sangat mendasar sekali gitu. Karena kalau kita punya tujuan, punya keinginan, pasti niat belajar itu akan tinggi seperti itu ya. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana nih caranya? Kita ke Ibu Asmi dulu nih. Metode yang tepat untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak agar mereka itu dapat percaya diri seperti itu seperti apa? Boleh tanggapan? Yang pertama, berdasarkan pengalaman kami, itu harus dilihat dari usia belajar mereka. Jadi mereka mengenal bahasa Inggris itu harus di usia yang tepat. Berdasarkan penelitian itu ya, kalau usia yang tepat untuk belajar bahasa Inggris itu sebelum usia 10 tahun. Jadi seperti usia, kalau pengalaman kami usia 8-9 itu usia yang tepat untuk mereka mengenal bahasa asing. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika bahasa ibunya udah selesai, maka dia boleh mengenal bahasa asing atau belajar bahasa Inggris. Nah, ketika usianya tepat, dia akan menikmati proses belajar itu. Kemudian yang kedua adalah melalui metode atau cara-cara yang menyenangkan yang mereka sukai, sesuai dengan usianya juga gitu. Kemudian yang ketiga, melihat waktunya. Ketika mereka dalam kondisi, mungkin kalau di sekolah ya Bu Juli ya, kalau misalnya bahasa Inggris sudah diletakkan ketika mereka selesai melakukan aktivitas yang lain, misalnya olahraga atau upacara, itu juga mungkin mempengaruhi kondisi peserta dalam menerima, jadi asik atau enggak gitu. Misalnya kondisi anak capek, atau misalnya lagi dalam kondisi yang kurang siap untuk menerima pelajaran, itu juga berpengaruh gitu. Oke, kalau dari Ibu Juli sendiri seperti apa nih metodenya agar siswa atau anak ini percaya diri gitu untuk belajar bahasa Inggris? Iya, kalau dari yang disampaikan sama Ibu Asni tadi udah betul sekali. Artinya semuanya kan dilihat dulu dari berapa umur anaknya. Kalau misalnya rata-rata di sekolah itu biasanya anak-anak itu memang sebenarnya bagusnya itu kalau ingin memaksimalkan manfaat atau tujuan dari pembelajaran itu di awal, masih fresh, masih segar mereka dari rumah. Nah, pada saat sudah melalui aktivitas-aktivitas yang mungkin melelahkan, kemungkinan berpikir keras juga, jadi akhirnya itu juga berpengaruh pada penerimaan mereka terhadap pelajaran. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri sebenarnya pada saat kami guru-guru bahasa Inggris khususnya mengajar di tingkat SD ataupun SMP, kemudian SMA, yang paling dasar itu adalah kosakata. Memotivasi mereka untuk ayo kita sama-sama menghafal, mengingat kosakata yang ada di lingkungan sekitar dulu, baru kemudian kita lebih jauh lagi berbicara tentang kosakata yang lebih luas lagi. Nah, untuk anak-anak sendiri kadang itu kita beri bayangan seperti ini. Apabila yang kalian genggam itu saat ini adalah gadget, dan sebagian besar bahasa yang digunakan di situ adalah bahasa Inggris. Sebenarnya itu sudah jadi bagian dari keseharian kalian loh, Nak. Nah, kalau misalnya memang ingin berbicara bahasa Inggris, ayo kita tambahkan lagi kosakatanya supaya banyak. Pada saat kalian banyak penguasaan kosakata bahasa Inggris, maka untuk mengutarakan kalimat bahasa Inggris ataupun menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris itu akan menjadi mudah. Nah, seperti itu. Berarti secara tidak langsung dasar dari pelajaran bahasa Inggris itu adalah perbanyak kosakata. Iya, seperti setuju itu ya. Tidak? Kalau kami biasanya mengenalkannya itu dalam bentuk kalimat. Jadi kayak kalau misalnya kita belajar tentang animal ya, misalnya itu nggak langsung nggak cat atau single word aja, tapi dalam bentuk kalimat. I see cat misalnya, I see chicken. Jadi dia dalam bentuk kalimat itu mempermudah anak untuk dia lebih bisa mengucapkan nggak per kata gitu. Karena ketika kata itu biasanya anak-anak berdasarkan pengalaman kami itu mereka untuk merangkainya itu lebih sulit lagi. Jadi kita biasanya mengenalkannya dalam bentuk kalimat. Gitu. Jadi ada metode masing-masing seperti itu ya, baik dari Ibu Asmi maupun dari Ibu Juli. Karena kalau kami melihat itu dari namanya sekolah, sekolah ini biasanya kan kapasitas dalam kelas itu biasanya banyak. Nah, kemampuan atau latar belakang bahasa Inggris mereka itu pun berbeda. Biasanya kalau misalnya ada SD yang kemarin ada belajar bahasa Inggris, itu lumayan pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris. Tapi ada SD yang sama sekali tidak ketemu bahasa Inggris. Nah, jadi untuk pengetahuan bahasa Inggris itu masih sangat baru. Nah, disitulah berbeda metode yang kami berikan. Mungkin seperti yang Ibu Asmi bilang tadi itu benar juga, bisa diberikan satu kalimat secara utuh, tapi untuk yang baru bertemu dengan bahasa Inggris kita perlu perkenalkan dulu per kata dulu gitu. Jadi kedua-duanya sama.
Berarti harus ada gaya komunikasi tersendiri seperti itu ya Ibu ya, untuk supaya mahasiswa ini nantinya dapat menangkap pembelajaran yang diberikan seperti itu. Ditambah juga Ibu Juli juga kan seorang guru di tingkat SMP seperti itu. Seperti yang kita tahu juga SMP ini merupakan salah satu di mana siswa itu mereka mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda seperti itu ya. Ada mungkin yang dari daerah, yang mungkin seperti yang Ibu sampaikan tidak mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris itu tadi. Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana caranya menyesuaikan gaya komunikasi ini untuk bekerja dengan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda atau daya tangkapnya itu berbeda-beda. Itu seperti apa Ibu? Boleh dari Ibu Juli dulu. Ya, jadi kalau berdasarkan kurikulum Merdeka yang di awal kemarin, sebelum pembelajaran itu dimulai, kita memang harus melihat dulu bagaimana siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Setelah itu kita akan melihat, setelah proses pengamatan tadi, kita akan melihat apakah anak ini memang sudah ada basic bahasa Inggrisnya, kemudian apakah ini memang belum ketemu sama bahasa Inggris sama sekali. Nah, nanti biasanya dalam kelas, kalau kami dalam kelas karena kapasitasnya besar, biasanya kita kelompok-kelompokkan. Kalau misalnya untuk anak yang memang sudah ada basicnya bahasa Inggris dengan anak-anak yang belum ada basicnya bahasa Inggris, itu tentu treatmentnya, perlakuannya itu akan berbeda. Jadi pada saat materi awal yang misalnya agak sedikit berat, mungkin bagi yang sudah pernah ketemu bahasa Inggris itu mungkin tidak berat. Tapi buat yang baru ketemu bahasa Inggris, aduh susah banget ini gimana. Nah, jadi perlakuan kita ke anak-anak yang belum pernah ketemu bahasa Inggris itu akan lebih khusus lagi gitu. Misalnya kita pendampingannya ke sini, ke anak-anak yang belum pernah ketemu dengan bahasa Inggris. Tapi pada saat anak-anak yang sudah ketemu dengan bahasa Inggris, bisa juga kita ajak mereka untuk jadi tutor sebaya. Artinya nanti teman kita kumpulkan dengan teman yang sudah bisa. Nanti yang teman yang sudah bisa ini ngajarin teman-teman yang memang baru ketemu atau baru pertama pengalamannya ketemu bahasa Inggris. Jadi mereka sharing sesama mereka juga. Artinya tidak ada batasan yang ini jago banget tapi kok kayak gitu. Artinya mereka tuh membaur jadi satu, sama-sama saling mengisi gitu. Oke, jadi tidak ada rasa minder itu tadi ya Ibu maksudnya ya. Itu seperti itu supaya membangun emosi mereka, kemudian bondingnya ketemu juga di kelas gitu dengan teman satu kelas. Jadi artinya ada kekompakan antara mereka. Walaupun teman yang satu mungkin ada merasa agak minder sebelumnya, tapi karena teman yang lain yang memberikan ilmu atau mau sharing sama mereka, otomatis motivasinya pun akan terbentuk dan akan muncul gitu semangat belajarnya. Berarti ini sudah diterapkan juga di SMP 1? Iya, selama ini seperti itu, alhamdulillah. Terus bagaimana nih Bu respon dari para siswa sendiri dengan penerapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kalau anak-anak bahasa Inggris ini, alhamdulillah, kalau ketemu saya itu memang selalu ingatnya Mem Juli ya. Mem Juli, nanti kalau sudah kelas 8, Mem Juli naik lagi ya ke kelas 8 ngajarnya, katanya seperti itu kan. Oh berarti anak-anak ini dalam tanda kutip artinya menerima keberadaan saya pada saat di kelas. Nah untuk motivasi belajar anak untuk bahasa Inggris ini, karena tadi sebagian besar kan waktu anak-anak ini adalah saat ini memegang gadget. Nah kemampuan bahasa Inggris itu memang mutlak diperlukan juga pada saat mereka nanti ke depannya seperti apa. Jadi pada saat bahasa Inggris ini saya perlakukan seperti itu tadi, alhamdulillah motivasi anak-anak paling tidak yang sebelumnya tidak pede, yang nggak ada kemauan belajar bahasa Inggris, akhirnya berubah menjadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, itu dari seorang guru ya tanggapannya. Kalau dari pemerhati pendidikan, bagaimana sih menyesuaikan gaya komunikasi untuk bekerja sama dengan siswa yang memiliki kemampuan latar belakang yang berbeda-beda itu tadi? Kalau di kami biasanya kami ada observasi dulu, Mbak. Jadi diobservasi supaya kami mengetahui masing-masing kemampuan peserta gitu. Berdasarkan observasi itu, peserta yang misalnya dia slow going kita akan kelompokkan, kemudian fast going kita akan kelompokkan. Dan nanti untuk yang materinya kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Kalau misalnya pesertanya masih belum punya basic sama sekali, itu biasanya kita mulainya dari materi-materi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang rutinitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur kita perkenalkan, atau misalnya interviewnya atau conversation-nya juga masih yang basic sekali. Jadi itu kita sesuaikan dengan kemampuan peserta, pemilihan materi. Nah kalau yang sudah bisa, itu topiknya bisa sedikit lebih berat gitu. Misalkan topik-topik yang membutuhkan alasan-alasan tertentu sehingga dia bisa mengembangkan bahasa Inggrisnya gitu. Oke, baik. Saya sebelum melanjutkan pertanyaan ini lagi, tadi kan sempat disinggung sedikit bahwa
baiknya anak belajar bahasa Inggris itu adalah sebelum usia 10 tahun, seperti itu. Nah, tapi fenomena saat ini itu kita sering menemukan bahwa banyaknya orang tua itu sudah dari bayi, dari kecil mereka sudah memberikan bahasa Inggris kayak gitu. Tapi terkadang juga itu berpengaruh kepada nantinya kebahasaan mereka sendiri. Nah, itu seperti apa ibu-ibu ini melihat hal tersebut kayak gitu? Boleh dari Ibu Asmi. Iya, kalau berdasarkan pengalaman kami gitu Mbak ya, kalau dulu tuh kami pernah kami kan punya lembaga kursus. Jadi kami mulai dari kelas 7, kemudian kelas 7 umur 7 tahun. Dan itu nanti efeknya ketika dia di usia SMP. Di usia SMP dia akan mengalami titik jenuh untuk belajar bahasa Inggris. Padahal SMP itu usia di mana dia mulai berkembang bahasanya. Kan bahasa anak-anak itu berkembang seiring bertambahnya usia dan interaksi sosial kan Mbak ya. Nah, itu pengalaman kami. Ternyata setelah kami pelajari dan dapat masukan juga dari beberapa orang tua yang memperhatikan tentang hal itu, sebaiknya belajar bahasa asing yang paling pas tuh sebelum usia 10 tahun. Dan yang paling pas adalah 8 atau 9 gitu. Ketika bahasa ibunya itu sudah selesai gitu. Jadi dia tidak akan mengalami kendala bahasa gitu. Seperti itu. Kalau dari Ibu Juli? Pernah dengar apa istilah speech delay? Iya. Kira-kira apakah itu berpengaruh pada saat anak-anak ini ketemu dengan bahasa Inggris pada saat belum waktunya? Karena jadi zaman sekarang ini karena kita bicara real. Pada saat ini kan anak-anak itu memang kesehariannya itu orang tuanya juga pegang gadget, terus anak-anaknya juga kadang dikasih gadget yang ditonton Cocomelon dalam bahasa Inggris. Kemudian ada tontonan lain juga bahasa Inggris mengantarnya. Nah, untuk hal tersebut memang saya belum sempat membaca berapa sampai berapa persenkah gitu terjadi speech delay pada anak-anak zaman sekarang. Cuman keseringannya ada beberapa kasus itu yang disampaikan pada saat kita sharing sama ibu-ibu atau yang lain juga orang tua, bahwa ada anak balita itu kebanyakan saat ini itu terjadi speech delay. Nah, kemungkinan itu karena masuknya bahasa tadi pada saat bahasa ibu belum penuh dikuasai. Nah, jadi itu kendalanya. Kalaupun misalnya saat ini memang masuk bahasa Inggris, pada saat orang tuanya pun komunikasi sehari-hari itu juga harusnya diikuti. Jadi kalau anak-anak ketemu dengan bahasa Inggris dari gadget, orang tuanya pun diusahakan juga ikut mendampingi. Artinya mereka secara tidak langsung memang belajar aja lah, udah sekalian 2 bahasa gitu. Artinya Indonesia juga mereka pelajari, bahasa Inggrisnya juga pelajari. Mungkin itu akan bisa berjalan beriringan begitu maksud saya. Tapi pada saat satu bahasa dia dia pegang, dia dengar, dia lihat dengan gadget, tapi di kesehariannya dia masih pakai bahasa Indonesia aja sama mama papanya, ya itu ya kemungkinan bisa menghambat dan bisa terjadi proses speech delay tersebut gitu. Ini banyak sekali informasi yang telah disampaikan nih, tapi kita tahan dulu nih ya Ibu Juli dan juga Ibu Asmi, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. Sebelum kami melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Juli dan juga Kak Asmi, ada informasi menarik pemirsa dari Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana tradisi tahunan atau pawai nasi adab kembali digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan yang melibatkan ratusan peserta ini berhasil menarik perhatian ribuan masyarakat yang memadati ruas jalan Pangeran Antasari Pangkalan Pun.
Pawai Nasi Adab kembali digelar di Kota Waringin Barat. Acara ini diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen, mulai dari pemerintahan, instansi, sekolah, organisasi, hingga masyarakat umum. Sebagian besar para peserta nampak mengenakan pakaian adat khas, seperti baju talok belanga, berwarna kuning, dan pakaian tradisional Dayak lengkap dengan aksesori kembang serai. Tidak hanya itu, peserta juga membawa nasi tumpeng kuning yang menjadi simbol utama tradisi nasi adab. Kehadiran pawai ini berhasil menarik ribuan masyarakat yang memadati Jalan Pangeran Antasari untuk menyaksikan iring-iringan peserta. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, pawai nasi adab juga menunjukkan semangat kebersamaan masyarakat Kota Waringin Barat. Acara ini diharapkan dapat terus digelar setiap tahunnya dan menjadi tradisi yang memperkuat identitas budaya daerah. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, itu tadi informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Asmi dan juga Ibu Juli terkait pembelajaran bahasa Inggris saat ini. Ya, tadi kan kita sudah bicara mengenai pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak ini ya Ibu ya. Nah, bicara memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak ini, materi yang paling utama atau yang pertama sebaiknya diberikan kepada anak itu apa? Agar tidak memberikan efek trauma atau ketakutan tersendiri kepada anak-anak untuk belajar bahasa. Boleh dari Ibu Juli? Iya, kalau saat ini yang paling awal itu kita arahkan mereka itu untuk melihat bahasa Inggris dari hal yang mereka suka. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti di rumah itu, ada anak misalnya, kita kasih lihat dulu benda ini apa, seperti itu, kemudian kosakatanya apa gitu. Jadi dengan real object, kalau seperti itu sih supaya mengena gitu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran di kelas, karena yang kami pegang ini saat ini adalah tingkat SMP, yang sebenarnya kata Bu Asmi tadi harusnya sebelum 10 tahun ya, sebelum 10 tahun. Sedangkan anak usia SMP ini kan sudah di atas 10 tahun. Jadi kalau misalnya real object itu mungkin sudah melewati hal tersebut. Jadi kadang kita pakai video, kita ajak anak-anak nyanyi bersama, kemudian ada short movie ya, film-film pendek kita putar, kemudian bahasa pengantarnya itu pakai bahasa Inggris. Kemudian setelah nonton mereka, kemudian kita coba dulu, kita tanya anak-anak seperti apa, film apa sih yang ditonton tadi, tentang apa sih yang kalian lihat tadi, seperti itu. Nah, nanti dari situ baru akan muncul lagi pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang hal tersebut. Tapi tentu saja tentang bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris gitu pertanyaannya, ataupun nanti anak yang bertanya ke kita juga boleh pakai bahasa Inggris, boleh di mix. Artinya seperti ini, pada saat kita belajar di kelas, mengusahakan untuk sefleksibel mungkin, supaya anak-anak itu merasa nyaman pada saat mereka belajar bahasa Inggris. Walaupun keterbatasan kosakata, kemampuan bahasa Inggris yang mereka punya tidak mumpuni, tapi pada saat situasi di kelas itu nyaman, mereka insya Allah itu proses pembelajarannya itu berlangsung, interaktifnya itu nyaman, fun gitu, seru gitu. Jadi mereka nggak jerak belajar bahasa Inggris. Betul. Jadi memang dari awal itu harus diberikan efek senang dulu ya Ibu ya, jangan trauma dulu ya. Kalau misalnya takut dikasih di awal, udah deh selanjutnya tuh nggak mau belajar seperti itu ya. Oke, ini kalau dari Ibu Asmi sendiri seperti apa? Saya dengar Ibu Asmi ini punya satu lembaga kursus pendidikan bahasa Inggris itu ya Ibu ya. Itu gimana nih Bu? Memberikan pembelajaran kepada siswa, kepada anak supaya mereka itu tidak takut, tidak trauma di awal untuk belajar bahasa Inggris. Iya, bicara tentang supaya nggak trauma, pasti kita akan bicara tentang sesuatu yang menyenangkan mereka. Nah, sesuatu yang menyenangkan mereka itu biasanya nggak jauh-jauh dari hobi mereka Bu ya. Misalnya kalau anak-anak ya berarti bermain game. Kalau di lembaga kami yang paling possible untuk dilakukan adalah flashcard. Jadi kita mengenalkan berbagai benda itu melalui kartu-kartu tersebut gitu Mbak. Misalnya kita profesi, berarti di situ ada gambar dulu, kemudian nanti mereka diminta untuk sebelumnya kita perkenalkan misalnya kosakata guru bahasa Inggrisnya apa dan seterusnya. Kemudian kita kasih gambar, mereka suruh nebak. Kemudian di samping itu juga nanti diminta untuk, karena bahasa Inggris ini kan berkaitan tidak hanya dengan pengucapan tapi juga penulisan. Nanti diminta untuk spelling itu juga seru bagi anak-anak, spelling bareng-bareng. Kemudian bentuk juga klasikal itu kalau usia SD. Jadi melalui game, flashcard, klasikal, kemudian praktek langsung conversation tapi dalam pertanyaan-pertanyaan yang simpel atau sederhana, sehingga mereka termotivasi, oh bahasa Inggris ternyata seru dan menyenangkan gitu. Kalau usia SMP mungkin bisa lewat
menonton mungkin ya, kemudian juga lagu gitu, itu juga sesuatu yang menyenangkan gitu. Berarti tingkat level pembelajarannya pun berbeda-beda seperti itu ya Ibu ya, tergantung usia dan juga kebutuhan daripada siswa tersebut. Oke, ini ada sedikit stigma juga kan dari masyarakat, mungkin banyak yang beranggapan bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Nah, itu bagaimana nih Bu? Menyadarkan orang-orang yang merasa tidak butuh terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Boleh dari Ibu Asmi. Yang pertama, saat ini tuh era globalisasi, di mana batas antar negara itu sudah nggak ada sekat gitu Bu ya. Nah, salah satu yang menghubungkannya adalah bahasa atau komunikasi. Nah, bahasa Inggris itu dia dipakai di 67 negara kalau nggak salah sebagai bahasa resmi mereka. Sehingga ketika kita bisa bahasa Inggris, kita tuh punya peluang yang cukup banyak gitu untuk memperoleh banyak akses informasi gitu. Yang pertama, ketika kita bisa bahasa Inggris, kita juga akan mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Kemudian bisa dapat beasiswa gitu ya, dan lain sebagainya, itu lebih punya banyak peluang daripada yang ketika kita nggak bisa gitu ya. Oke, kalau dari Ibu Juli gimana nih? Iya, memberi motivasi ke anak-anak seperti ini. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, ke belahan dunia bagian manapun kalian berada, kalian akan bisa berkomunikasi. Artinya karena sebagian besar penduduk atau masyarakat bumi saat ini, masyarakat dunia saat ini menguasai bahasa Inggris. Jadi pada saat kalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris, paling tidak kalian itu tidak akan tersesat atau tidak akan kesulitan pada saat kemana-mana gitu. Itu satu. Yang kedua, pada saat kalian menggunakan atau menguasai bahasa Inggris, ilmu apapun akan dengan mudah bisa kalian kuasai. Karena dasarnya bahasa tersebut sudah kalian kuasai. Jadi memberi motivasi ke anak-anak bahwa dengan memegang kunci kemampuan bahasa Inggris, maka pintu-pintu itu akan dengan mudah terbuka. Jadi seperti itu kita beri bayangan ke anak-anak gitu. Jadi seperti Ibu Asmi bilang tadi, nanti kalau misalnya bisa bahasa Inggris, jadi saya kan kadang sering sama anak-anak tuh ngomongnya sudah kayak teman-teman aja. Nanti nak, kalau misalnya kalian tuh bisa bahasa Inggris, kalian itu bisa dapat beasiswa, kalian itu juga bisa keluar negeri dengan mudah gitu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saat ini kalian pikir kayaknya susah deh, tapi pada saat kalian sudah bisa bahasa Inggris, maka kemungkinan yang kalian pikir itu susah, itu akan terbuka jalannya. Dan seperti itulah enaknya kalau sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kadang seperti itu kita kasih banyak. Misalnya di hotel kan Bu ya. Di hotel kita tahu instruksinya pakai bahasa Inggris, kita mengetahuinya gitu. Karena sebenarnya udah sehari-hari itu udah sebenarnya familiar mereka sama bahasa Inggris. Kalau misalnya kayak kita nge-share kan, kata share itu sudah pakai bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa nge-text aku ya, katanya kan pakai teks itu. Kemudian message katanya gitu. Nah, sebenarnya mereka tuh udah familiar. Cuman kadang mereka berpikirnya bahwa bahasa Inggris ini susah gitu ya, karena stigma tadi. Makanya kalau misalnya anak-anak itu sudah punya pemikiran yang terbuka bahwa bahasa Inggris itu, dan setiap orang pun itu pasti bisa berbahasa Inggris, maka motivasi mereka belajar bahasa Inggris itu akan semakin baik. Gitu. Betul sekali ini ya Bu ya. Oke, ini kan Ibu Juli dan juga Ibu Asmi ini kan merupakan tenaga pendidik ya, pengajar kayak gitu kan, untuk pembelajaran bahasa Inggris ini. Gimana caranya supaya metode yang sudah Ibu Juli ataupun Ibu Asmi lakukan kepada siswa ini sejalan dengan apa yang dilakukan orang tua di rumah? Nah, itu gimana tuh komunikasinya kepada orang tua? Boleh dari Ibu Asmi dulu. Yang pertama, supaya sejalan ketika anak-anak belajar di JLC tentang materi apa gitu, orang tua bisa mempraktekannya bersama gitu Bu. Misalnya tentang short expression gitu. Jadi orang tua bisa membantu untuk menggunakannya. Jadi ketika ada partner, maka belajar bahasa itu lebih mudah gitu. Karena bahasa itu kan komunikasi Bu ya. Kalau misalnya nggak dipraktekkan, itu perkembangannya jauh lebih lambat daripada ketika dia punya partner di rumah atau di sekolah atau teman bermain yang sama-sama bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu yang selalu kami komunikasikan ke orang tua supaya lingkungannya itu mendukung gitu. Ya itu. Tapi bagaimana nih kalau misalnya ada kasus orang tuanya, waduh Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Gimana nih supaya anak saya nih lancar juga ngomongnya di rumah kayak gitu? Itu gimana tuh Bu? Biasanya orang tua itu minta channel-channel khusus gitu, untuk jadi tontonan gitu. Atau minta rekomendasi supaya di rumah itu tontonan apa yang kira-kira bisa memotivasi anak saya untuk tetap terjaga bahasa Inggrisnya gitu Mbak gitu. Dan itu kita berikan. Kalau dari Ibu Juli? Iya, kalau zaman sekarang ini kan kita banyak ya media untuk bisa memaksimalkan anak bahasa Inggris. Selain video yang sudah banyak sekali beredar di YouTube, itu kita juga ada vlog-vlog
apa ya bilangnya podcast ya. Ada podcast yang khusus bahasa Inggris. Kemudian di TikTok juga pasti kalau di TikTok itu kan bahasanya itu kadang lebih mudah. Anak-anak juga familiar sama yang namanya TikTok sama Instagram juga. Nah dari situ sebenarnya media-media untuk belajar bahasa Inggris itu banyak. Cuman itu tadi saya masih tetap menekankan ke orang tua bahwa pendampingan kita pada saat anak-anak itu menggunakan gadget mereka dalam keseharian itu mutlak perlu. Jadi pada saat mereka belajar tentang bahasa Inggris dengan dengan channel-channel YouTube-nya, tolong orang tua tetap harus mendampingi di rumah supaya pembelajarannya itu pun memang berwujud dan memang nampak hasilnya dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif yang kita khawatirkan selama ini. Betul sekali. Jadi bisa atau tidak bisa pun orang tua pendampingan itu sangat penting ya, Bu ya. Perlu. Iya, baik. Nah, ini terakhir Bu, mungkin dari Ibu Juli dan juga Ibu Asmi, apakah ada pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat Kalimantan Tengah mengenai seberapa pentingnya sih mempelajari bahasa Inggris untuk anak ini? Boleh dari Ibu Juli. Kalau menurut saya, bukan menurut ya, harapan nih. Harapan untuk para orang tua di rumah, juga anak-anak kami semua, bahwa teruslah belajar bahasa Inggris dan berusaha untuk konsisten mempelajari bahasa Inggris dalam keseharian. Karena pada saat kalian menguasai bahasa Inggris, maka kalian memegang kunci yang dimana kalian akan mudah memasuki wilayah-wilayah atau hal-hal yang kalian anggap sebelumnya susah menjadi lebih mudah. Makanya harus semangat terus bahasa Inggris belajar. Oke, kalau dari Ibu Asmi seperti apa? Ya, saya pernah bertanya di salah satu peserta gitu, kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Karena bisa bahasa Inggris itu keren. Artinya ketika teman-teman atau anak-anak ini bisa bahasa Inggris, maka itu bisa menambah kepercayaan dirinya gitu. Ketika kita percaya diri, maka 50% masalah itu selesai. Jadi punya percaya diri itu penting gitu. Nah itu salah satunya dengan cara kita bisa berbahasa Inggris. Nah ketika kita bisa bahasa Inggris juga, kita bisa mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yang lebih banyak gitu Bu ya, karena sumber-sumbernya berbahasa Inggris rata-rata begitu. Baik, ini terima kasih sekali atas waktunya yang sangat luar biasa mengenai share edukasi mengenai pentingnya bahasa Inggris untuk anak-anak, baik dari Ibu Asmi maupun Ibu Juli sudah meluangkan waktu ke TVRI Kalimantan Tengah untuk menyampaikan kepada masyarakat TVRI Kalimantan Tengah, pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, bahwa bahasa Inggris ini merupakan pintu gerbang menuju belahan dunia manapun. Betul sekali. Iya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya yang sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Juli, guru dari SMP Negeri 1 Palangkaraya, dan juga Ibu Asmi selaku pemerhati pendidikan dan juga bahasa. Kita sudah membahas seputar pentingnya bahasa Inggris dan semoga apa yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat bagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan Katambung, kabar Tambun Bungai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa.